warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi. Ibu. Kalau Ibu bilang pagi, semangat pagi gitu ya, sambil nonjok-nonjok ya. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi. Ya. Nah, sebelum kita panjang lebar, hari ini kita mau ngapain? Kita terlebih dahulu membaca doa ya. Ibu aja yang pimpin biar cepat. Mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini kita akan melaksanakan yang namanya BKP atau bimbingan kelompok. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, udah pernah belum melaksanakan bimbingan kelompok ini? Neni udah pernah, Neni? Belum, Bu. Belum ya? Nah, bimbingan kelompok ini dibuat supaya kalian bisa memiliki partisipasi aktif untuk mengemukakan pendapat. Jadi di sini nanti kita latihan untuk mengemukakan pendapat supaya kalian bisa lantang berbicara nanti di depan umum ya dalam forum lainnya. Jadi di sini untuk berlatih. Kemudian kalau misalnya nanti kalian memiliki pengalaman pribadi yang bisa topik yang akan kita bahas itu bisa dikupas di sini. Nah, selanjutnya karena kita di sini sudah saling kenal semua, karena kita dalam satu kelas, jadi Ibu rasa tidak perlu kenalan diri. Ibu langsung aja menjelaskan apa-apa yang akan kita lakukan nanti ya. Nanti Ibu akan menampilkan sedikit PowerPoint sebagai pengantar, kemudian nanti kita akan banyak diskusi dan Ibu akan menampilkan beberapa video. Jadi Ibu harap di sini nanti kalian, anak-anak Ibu, secara sukarela, tidak dengan Ibu paksa, mau untuk berpendapat, mau untuk aktif, kemudian mau untuk terbuka, dan tetap mematuhi norma-norma yang ada. Maksudnya apa? Jadi nanti kalau misalnya kalian ingin berbicara, jangan lupa untuk izin terlebih dahulu. Kemudian yang dikatakan dalam forum ini harus hal-hal yang bersifat normatif atau sopan ya. Sejauh ini anak-anak Ibu paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Senang sekali lah Ibu rasanya hari ini bisa bertemu dengan kalian ya. Nah, untuk mencairkan suasana, kita ice breaking sebentar. Ice breakingnya kalau Ibu bilang gajah, buat kecil bentuknya, tapi dikatakan besar. Gajah, besar gitu. Semut, kecil, tapi bentuknya besar. Kecil. Ular, panjang, tapi bentuknya pendek. Ulat, panjang, tapi dikatakan pendek. Panjang. Kita latihan dulu ya. Besar. Coba dikatakan dulu, buka mic-nya. Gajah. Besar. Tapi bentuknya kecil ya. Ular. Panjang. Ular. Panjang. Ulat. Pendek. Semut. Kecil. Ya, pandai. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Berarti sudah konsentrasi. Walaupun Ibu begini, ternyata kalian benar, ya. Oke, kalau begitu kira-kira semuanya sudah siap belum untuk melaksanakan BKP ini? Sudah, Bu. Sudah siap. Sudah ya. Nah, kita
komitmen ya semuanya untuk saling aktif, saling terbuka. Kalau ada tanya jawab, silakan nanti ditanya dan dijawab, memukakan pendapat dan mau untuk berpartisipasi aktif ya. Sepakat semua? Sepakat, Bu. Setuju, Bu. Baik ya, Ibu simpan ya komitmen kita ya. Nanti kalau semua diam-diam aja, Ibu tagih lagi komitmennya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang etika bergaul dengan teman sebaya. Kemarin waktu Ibu buat angket itu banyak yang anak-anak Ibu mengisi ternyata masih sulit dalam bergaul dengan teman sebaya. Jadi hari ini semoga nanti dengan adanya materi ini di BKP ini kita nanti goalnya akan memiliki banyak teman karena kita memiliki etika yang baik. Ibu share screen dulu ya. Ya, etika bergaul dengan teman sebaya. Apa itu pengertiannya? Coba Arifin baca dulu. Etika bergaul dengan teman sebaya adalah cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik, kesusilaan untuk berbaur dengan orang lain yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam arah ditutupi pula yang positif. Dalam arah? Iya. Baik ya, jadi etika bergaul itu adalah cara kita nanti memperlakukan orang lain dengan cara yang positif ya. Nah, dalam bergaul itu kan ada pastinya timbal balik gitu kan. Ketika kita bergaul dengan yang baik, maka kita juga akan menjadi orang yang baik. Nah, ini diharapkan etika bergaul ini harus dengan hal-hal yang positif saja. Cara memiliki etika bergaul dengan teman sebaya. Nah, ini Ibu harap anak-anak Ibu menelaah dan sekalian mengoreksi hal-hal mana yang belum dimiliki dalam berteman. Belajar menghargai, belajar menghormati, mempunyai sikap mau mengerti, mau memberikan pujian, mau memberikan motivasi, tidak bercanda keterlaluan, menjadi pendengar yang baik, kepercayaan, bersikap sopan, bersikap tolong-menolong dan ramah, menyesuaikan diri dengan keadaan tapi tidak kehilangan kepribadian. Coba Ibu tanya satu-satu dulu ya. Untuk Paulina, kira-kira mana yang belum kamu miliki dari 12 perilaku ini? Paulina. Ya, Bu, menjadi pendengar yang baik, Bu. Nah, menjadi pendengar yang baik yang belum ya. Kalau Arifin? Arifin? Ya, Bu. Kalau Dari saya, 12 hal ini? ya, kalau saya nampaknya yang tidak bercanda keterlaluan. Saya ini nggak bisa nih, Bu. Karena saya sih bercanda aja. Tidak bercanda keterlaluan ya. Kalau ini mana yang belum dimiliki ini? Kalau saya, mana ya, Bu? Belum mau menjadi pendengar yang baik saya, Bu. Saya suka saya didengerin aja. Saya belum bisa menjadi pendengar yang baik. Iya. Baik. Kalau Wan yang mana Wan? Ke toilet keras apa, Bu? Oh. Siapa lagi yang belum ya? Sudah semua? Sari, Bu. Sari belum, Bu. Belum ditanya dia tuh, Bu. Sari, oh ya, Sari, mana yang belum kamu miliki? Memberikan pujian, Bu. Saya susah kali memberikan pujian sama orang karena Iya, kan Sari suka dipuji, Bu, tapi nggak mau muji orang. Oke ya. Kalau begitu,
Nah, berarti yang kita bahas tentang tadi yang pertama, belum bisa menjadi pendengar yang baik. Walaupun Sari misalnya dia belum bisa memuji, Sari bisa nggak jadi pendengar yang baik? Bu, banyak kawan curhat sama saya, Bu. Sari? Hah? Bisa jadi pendengar yang baik? Bosanan lu, Bu. Emang kok gitu, sensitif. Buktinya aku mau curhat nggak kau dengerin kemarin. Aku mau curhat tentang cowok, aku nggak kau dengerin. Kan nggak berarti dia nggak bisa jadi pendengar yang baik ya Tapi kan, dia Bu? ngakunya bisa loh jadi pendengar yang baik. Kemarin Sari. aku naik ke kantin dulu. Baik ya, jangan berantem di sini ya. Nah, Ibu mau tanya nih sama Sari, karena tadi Sari katanya yang belum bisa hanya belum memberikan pujian. Nah, kalau cara mendengar yang baik itu bagaimana Sari, biar dicontoh sama Neni sama Paulina? Bagaimana cara mendengarkan yang baik? Ya kalau kawan curhat, kita dengarkan apa keluh kesahnya, jangan dibantah, Bu. Jangan dipotong. Pokoknya dengerin aja Iya. apa yang ada yang dia bicarakan, Bu. Iya, bagus sekali. Begitu ya, Nen ya, sama Paulina ya, begitu ya cara mendengarkan yang bijak. Sabar kita mendengarkan teman. Posisikan diri kita sebagaimana teman kita. Kalau kita lagi punya masalah, terus lagi cerita dipotong-potong kan makin nambah masalah ya kan, bukan nambah solusi. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan solusi untuk teman kita, setidaknya dengan mendengarkan aja dia udah bahagia, udah berkurang masalah dalam dirinya. Kalau Neni sering bercanda keterlaluan nggak Neni? Enggak, Bu. Arifin yang suka candain awak tuh, Bu. Ya kadang berlebihan, Bu. Soalnya Tadi nggak kan suka bercanda. Ya berarti nggak bisa juga ngasih solusi ke Arifin ya. Kalau Paulina kalau bercanda sering berlebihan nggak? Soalnya Arifin katanya hal yang belum bisa adalah bercanda berlebihan. Paulina gimana? Bisa nggak kasih solusi sama Arifin? Biar jangan bercanda berlebihan, caranya gimana? Iya, Bu. Kalau aku sih sukanya bercanda keterlaluan juga sebenarnya, Bu. Sama dengan si Neni. Maunya nyabla aja, Bu. Berarti harusnya kalian tadi menunjuk juga tentang bercanda keterlaluan ya kan? Baiklah. Kalau bercanda keterlaluan itu bisa dengan mengontrol diri ya kan. Kalau kita dibercandain keterlaluan, kan kita marah. Kalau kita nggak mau dicubit, jangan mencubit gitu kan. Jadi walaupun bercanda sifatnya, kalau keterlaluan itu pasti menyakitkan. Jadi lebih baik ketika bercanda di rem sedikit lama-lama bisa pandai mengontrol bercanda ya. Remnya udah nggak macet, Bu. Anak-anak Ibu. Untuk kondisi kawannya Nah, juga, kalau Bu. gitu kita ganti kain remnya, dibawa ke ganti kain remnya. Kalau kira-kira belum bisa nanti datang ya Arifin ke kantor Ibu ya, kita bicara empat mata ya Arifin ya. Itulah nggak bisa, Bu. Bisa nanti Ibu kosongkan waktu demi Arifin ya. Oke Arifin? Arifin. Ibu ini sayang kali sama dia, sama kami enggak. Iyalah. Sayang loh. Siapa yang bilang nggak sayang sama Neni? Ini Ibu kasih loh. Padahal dia yang jahatin kami, Bu, tetap dia Ibu bela. Dia tuh udah ini, Bu, kalau bercandanya itu, Bu. Aduh, entahlah. Memang Ibu guru BK yang baik lah memang, Bu. Udah dia nakal, Ibu sayang juga. Iya, menanyakan kasih. Iya. Karena guru lain nggak ada nanti yang sama dia ya kan. Nah, tadi kan kita bahas hal-hal yang bagaimana caranya menjadi teman yang baik gitu kan, etika bergaul yang baik. Kita sekarang lihat video ya. Perhatikan videonya. Ini tentang hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan dengan teman kalian. Mungkin nanti akan merasa, oh ya, kok kayak aku ya gitu. Oke. Ini kok Arifin. ini kembaran saya nih, Bu. Ini mantan Neni nih, Bu.
Tahu aja kau, Paulina. Kadang ada beberapa sifat buruk yang tanpa disadari bisa membuat orang-orang di sekitar kita menjauh. Inilah beberapa kebiasaan yang membuat seseorang dijauhi oleh orang lain. Yang pertama adalah playing victim. Playing victim adalah berlagak menjadi korban atas sesuatu. Dia selalu bercerita dan bersikap seperti orang yang perlu dikasihani. Setiap bertemu dengan dia selalu bercerita bagaimana susah dan sakitnya menjalani hidup. Seakan-akan tidak ada kabar positif yang diceritakan. Betapa menyebalkan orang yang seperti itu. Tentu orang yang kuat, tegar, dan optimis selalu lebih menarik daripada orang yang selalu playing victim. Yang kedua adalah merendah meninggikan mutu, atau biasa disebut dengan humble bragging. Jadi seseorang pura-pura curhat, punya banyak masalah atau punya banyak kekurangan, tapi sebenarnya dia sedang menyombongkan dirinya sendiri. Atau seseorang yang memposting caption sebuah keluhan di Instagram dengan gambar meja yang berantakan, tapi di situ ada MacBook terbaru yang baru dia beli dan iPhone X yang baru dia beli juga. Nah, sering kan kita menemukan orang yang seperti itu, dan tentu perbuatan seperti itu sangat menyebalkan. Yang ketiga adalah pemurung dan selalu meratapi kesedihan. Kalau kamu kehilangan sesuatu pasti rasanya sedih, dan semua orang maklum dan menganggap wajar perasaan yang seperti itu. Tetapi kalau kamu susah move on dan selalu murung dengan kondisi kamu, itu bisa bikin orang di sekitar kamu capek menanggapin kamu, dan lama-kelamaan mereka akan menjauh dari kamu. Yang keempat adalah selalu minta validasi dari orang lain. Sesekali meminta pendapat orang lain atas pilihan yang kita buat adalah sesuatu yang baik. Tetapi jika terus-menerus meminta pendapat atau persetujuan orang lain adalah hal yang sangat menyebalkan. Alih-alih meminta persetujuan untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang penting. Tetapi kadang-kadang mereka juga meminta persetujuan untuk urusan-urusan yang remeh-temeh. Yang kelima adalah terlalu sering posting di media sosial. Memang penting untuk mengaktualisasikan diri di media sosial. Kita juga bisa share sesuatu yang bermanfaat agar bisa dibaca oleh orang lain. Tetapi kadang seseorang berlebihan menggunakan media sosial. Terlalu sering posting di media sosial adalah sesuatu yang kurang baik. Diposting, bahkan bangun tidur pun diposting. Sampai-sampai orang bosan dan merasa ilfeel dengan orang itu. Hal itu perlu kita hindari. Yang keenam adalah suka memotong pembicaraan orang lain. Hampir semua orang ingin mereka didengarkan ketika mereka sedang berbicara. Potonglah pembicaraan mereka secara terus-menerus kalau kamu ingin dibenci oleh mereka. Meskipun seseorang bercerita tentang sesuatu yang mungkin sudah kamu ketahui, jangan pernah memotong pembicaraan mereka. Usahakan untuk mendengarkan dengan seksama sampai dia selesai menyelesaikan ceritanya. Ya, hanya mendengarkan. Kecuali kalau dia sudah meminta kamu untuk berbicara, maka bicaralah. Yang ketujuh adalah tidak mengembalikan sesuatu yang dipinjam. Semua orang tentu tidak suka dengan orang yang suka pinjam tapi nggak pernah mengembalikan. Belum lagi kalau dia merasa sok tidak berdosa. Tentu itu akan sangat menyebalkan. Jadi kalau kamu meminjam sesuatu kepada temanmu, segeralah kembalikan jika memang sudah selesai. Jangan suka menunda untuk mengembalikan. Dan yang juga penting adalah mengembalikan sesuatu dengan kondisi yang sesuai ketika kamu meminjamnya. Yang kedelapan adalah emosi yang meledak-ledak. Berteriak-teriak, membanting barang atau memukul sesuatu ketika marah menunjukkan kecerdasan emosional yang rendah. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang emosinya meledak-ledak dan tidak bisa diprediksi. Justru orang akan takut dan menjauh. Yang kesembilan adalah sering membatalkan janji. Tentu sangat menyebalkan jika kita punya teman yang sering membatalkan janji yang sudah disepakati. Yang kesepuluh adalah biang gosip. Membicarakan aib orang lain adalah sesuatu yang sudah jelas itu tidak baik. Meskipun kegiatan bergosip adalah kegiatan yang mungkin menyenangkan gosip. Orang-orang cenderung tidak menyukai si biang gosip. Biang gosip dianggap sebagai orang yang kurang kerjaan yang bisanya hanya ngurusin kehidupan orang lain. Di belakang orang-orang justru akan menjauh dan menjelek-jelekan orang yang biang gosip. Oleh karena itu kita harus belajar bagaimana untuk menghindari beberapa hal itu.
agar kita bisa diterima oleh orang lain dan juga menyenangkan bagi orang lain. Baik ya, tadi di video itu kira ada nggak yang ngerasa hal-hal yang tadi itu ada di diri kalian gitu? Coba Sari, ada nggak yang gosip nggak Sari? Kadang-kadang Bu, tapi nggak sering. Kalau orang yang nggak saya suka saya gosipin. Oh, begitu ya. Nah, ternyata itu hal-hal yang tidak baik ya, tidak disukai. Karena biang gosip itu di depannya, misalnya Sari cerita, si Polan itu begini-begini. Ya kita yang teman-temannya mendengarkan, tapi dalam hati malah mungkin Sari yang jelek gitu. Kenapa? Kok dia menceritakan orang lain ya? Ketika aku nggak ada, jangan-jangan dia nyeritain aku gitu. Jadi sebenarnya yang jelek itu adalah biang gosip itu sendiri. Baik ya, coba Arifin simpulkan dulu apa yang kamu dapatkan, pengalaman baru atau pemahaman baru yang bisa kamu dapatkan dari BKP ini. Tolong Arifin disimpulkan. Kalau dari yang saya pahami ya Bu, terkait dengan hal yang Ibu jelaskan ini, saya tadi kan sulit masalah bercanda tadi Bu, tapi tadi udah Ibu jelaskan sedikit bahwasanya harus mengontrol diri. Jadi mengontrol diri inilah yang harus saya kembangkan agar saya bisa lebih sopan ngomong sama orang, jangan sempat nyakiti hati orang. Kemudian kalau ngomong jangan terlalu candanya keterlaluan. Mungkin seperti itu Bu. Baik, kalau Paulina, kira-kira gimana perasaannya setelah BKP ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan, Bu. Jadi saya lebih paham bagaimana cara menghargai orang itu, Bu. Suaranya aja gitu Bu, sama aja, menyenangkan Bu. Ada senang tuh senyum lah. Paulina ini memang begitu. Namanya juga orang Karo, kita harus paham orang Karo itu begitu. Ya Arifin ya, nggak boleh kita kayak gitu ya Arifin. Iya Bu. Kalau Neni, kira-kira apa tindakan yang akan dilakukan setelah mendapatkan BKP ini, Neni? Kalau saya Bu, saya jadi tahu dari video yang Ibu tampilkan tadi bahwasannya kalau umpamanya kita di media sosial jangan terlalu berlebihan mengumbar yang negatif-negatif. Terus juga kalau ada apa kita nggak boleh pamer-pamer kali. Kita jadi orang yang biasa-biasa aja. Itu yang saya tangkap tadi Bu. Mudah-mudahan saya bisa jadi lebih baik ke depannya Bu. Baik ya. Baik sekali semuanya aktif, senang sekali Ibu semuanya berpartisipasi semuanya. Sepertinya kegiatan ini positif ya. Nah, tapi namanya kegiatan pasti ada akhirnya ya kan. Mungkin kegiatan ini sampai di sini penguatan dari Ibu adalah ketika kita bisa beretik dengan baik dalam bergaul, baik itu dengan teman sebaya, maka kita akan mendapatkan banyak teman, kan? Ketika kita memiliki banyak teman, kita mendapatkan banyak cinta, kita mendapatkan banyak support. Nah, dari situ akan menambah nilai kebahagiaan kita sendiri. Jadi, Ibu harap apa yang kita pelajari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya dalam BKP ini ya. Nanti kita buat kegiatan lanjutannya ya. Mau nggak kira-kira? Mau Bu, mau. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih sekali lagi ya Ibu ucapkan untuk anak-anak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, walaupun dalam rangka masih daring, belum tatap muka. Nanti Ibu kirim ke WA untuk link Google Form yang akan kalian isi sebagai evaluasi kegiatan kita, supaya nanti kegiatan yang akan datang dapat lebih menyenangkan, lebih baik lagi. Baik, Ibu tutup dengan doa. Mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai.
Doa selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat Pagi, pagi. Bu. Ada, Bu.